Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya itu adalah maka peliharalah ahli-ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada juga di Korea seperti ayat ini. 수신제가 취급편찮아. Mungkin Pak Istajib ini nggak tahu karena saya bahasa Korea ya, kayak Songdongyang. Tapi itu adalah artinya maka peliharalah ahli-ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh Dr. Alian Sungun MA. Beliau ini adalah akademisi, kemudian juga aktivis dakwah berasal dari Korea. Dan perjalanan beliau ini sangat luar biasa sehingga sampai dengan saat ini beliau itu adalah seorang Muslim yang mungkin dalam perjalanan awalnya nanti bisa kita dengar langsung dari beliau bagaimana kemudian beliau itu tertarik dengan agama Islam. Dan hari ini alhamdulillah beliau berkenan hadir membersamai kita dan nanti beliau akan sedikit atau bercerita bagaimana perjalanan ketika di Indonesia dan juga bagaimana perjalanan beliau kemudian dapat berislam. Silakan Syekh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya terima kasih atas undangan dari KB Bukopin, yaitu Pak calon dokter Pak Istajib. Beliau itu adalah sebagai seorang Muslim sejati dan sohib yang dekat dan juga sebagai antara dosen dan murid. Siswa. Dan sekarang menjalankan dakwah Islam dilaksanakan dan sebagai ketua kerohanian di KB Bukopin. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya juga berkenalan dengan melalui YouTube ini. Semoga apa yang disampaikan dakwah bilhal yang dilakukan beliau semoga mantap. Jadilah seperti ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sangat luar biasa bagaimana sih perjalanan dari awal menjadi seorang non muslim kemudian tertarik dengan Islam itu bagaimana awal mulanya gitu sih? Ya, pada awal mula memang ini suatu hal yang pertanyaan sering terjadi karena saya pada awal itu adalah bukan sebagai sejak lahir seorang muslim, bisa dikatakan sebagai convert muslim. Orang tuanya dulu agama Buddha. Tetapi pada saat SMA kelas 1 diajak oleh salah seorang guru saya. Kebetulan di Korea saat itu ada lebih dari 5 buah masjid. Dan di tempat saya ada sebuah masjid namanya Gwangju. Di situ dia ajak untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka dengan itu diajak oleh guru saya tertarik untuk belajar bahasa asing pada awalnya. Dan saya juga sebagai seorang latar belakang orang tua kita itu adalah petani. Hingga demikian ingin melanjutkan belajar selain sekolahan mau belajar bahasa asing, maka saya tertarik belajar melalui Masjid Gwangju. Itulah awal mula untuk saya perkenalan agama Islam. Setelah itu mungkin ini suatu hidayah ataupun ilham. Jadi saya mendapat pelajaran untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris oleh seorang misionaris dari Batani, yaitu Thailand. Mereka itu adalah belajar dulunya di Libya. Setelah itu saya belajar dengan mereka. Pada awal itu permulaan mengenal agama Islam itu melalui bahasa asing. Setelah itu dari misionaris pendakwah dari Thailand, yaitu juga mengajar tentang keindahan agama Islam, yaitu tentang baca Quran
dan juga belajar bahasa Arab. Pada awalnya memang bahasa Arab susah. Tapi saya belajar perlahan-perlahan. Hingga demikian saya dapatlah kesempatan belajar di luar negeri pada saat SMA kelas 3. Ada dua tanggapan saya, apa saya dilanjutkan studi universitas di Korea ataupun saya belajar di luar negeri. Akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman dan guru dan orang tua. Saya belajarlah untuk di luar negeri sebagai overloading country. Jadi first choice saya untuk memilih bukan Timur Tengah seperti Saudi ataupun Maroko. Ada juga kesempatan belajar di Jepang, bahkan di Eropa. Tapi saya pertama-tama memilih di Malaysia. Yaitu Malaysia itu adalah di bawah yayasan dari Tunku Abdul Rahman Najah dan juga Perdana Menteri Mahathir sama sekarang Encik Anwar Ibrahim. Mereka undang dari Jabatan Menteri Agama di Malaysia. Karena Korea itu adalah sebagai minoritas agama Islam. Hingga demikian mereka diundang sebagai beasiswa. Pergilah saya ke Malaysia belajar pertama di Perkim, nantinya di UM Universitas Malaysia. Tapi pada saat selama di 6 bulan di Malaysia, saya pernah kunjung ke negeri Indonesia. Ternyata di Indonesia lebih tertarik. Akhirnya saya berpindah menuju ke Indonesia. Dan pertama dibawa dari Kementerian Agama, yaitu saat itu Bapak Menteri Agama itu adalah Pak Munahir Sajari. Dan juga dititipkan di rumah Muhammadiyah, di rumah Lukman Harun. Setelah di rumah Lukman Harun lebih dari 2 minggu, dititipkan lagi di tempat Ibu Tuti Alawiyah. Ya, yaitu Asyafiyah sekarang. Pertama belajar yaitu di Asyafiyah sama-sama orang yatim lebih dari 6 bulan. Barulah saya ditaruh atas beasiswa dilanjutkan studi di IAIN Jakarta saat itu. Sekarang sudah berubah status Universitas Islam Negeri, yaitu UIN Jakarta. Tapi pada saat itu lebih dari 11 orang Korea masuk situ. Tapi yang udah selesai tamat itu adalah cuma saya sendiri. Kenapa? Ada proses kelemahannya. Mereka tidak bisa tahan bahasa Arab. Tapi saya belajar bahasa Arab melalui LPBA Salemba selama 3 tahun. Selain belajar bahasa Arab dan juga kekurangan pengetahuan dari segi fikih, tafsir, hadis, teologi Islam, saya belajar privat di rumah dosen di Ciputat, di Kampung Hutan sama Asrama Putra. Itu adalah salah satu kronologi masuknya agama Islam hingga bisa datang ke Indonesia. Ya itulah Pak Ustadz. Sangat menarik ya. Jadi sebenarnya beliau ini tertarik dengan Islam itu karena keindahan dan juga keramahan dalam memperlakukan sesama manusia gitu ya. Jadi Masya Allah, apalagi sekarang ini bagi kita yang sudah Muslim dari lahir sudah selayaknya untuk mempertahankan bagaimana agar Islam itu terus berkembang, berinovasi, dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahkan keindahan Islam itu kepada siapapun gitu kan. Mungkin sekarang ini banyak kita lihat juga bahwa Islam itu mungkin di luar negeri ataupun di dunia bahkan itu banyak yang mengatakan terorisme dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mampu membuktikan bahwa ada banyak keindahan dalam Islam itu, maka mereka tidak akan pernah mengatakan Islam itu teroris. Ya, Islam itu indah. Dan Islam itu adalah sebagai agama yang universal dan penuh dengan toleransi dan moralitas yang tinggi. Maka Islam sekarang kita itu adalah
Islam pro Syariah dan moderate Islamic modern menuju Islamic modern. Bahkan Islam itu adalah bisa dikatakan dunia internasional sebagian radikalisme bahwa agama Islam itu adalah sebagai agama teroris, tapi ternyata tidak. Agama itu adalah sebagai menuju kebaikan dan juga mencari hakikat kebenaran. Dengan adanya agama, kelemahan manusia dari segi insan fisik bisa ditutupi dan bisa dipenuhi dengan penuh kesehatan jasmani. Maka itu ada suatu ayat saya selalu suka sebagai ayat yang berlian, saya sering utarakan, itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya itu adalah maka peliharalah ahli-ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Masya Allah, ini ada juga di Korea seperti ayat ini. 수신제가 치고 괜찮아. Mungkin Pak Istadi ini nggak tahu karena saya bahasa Korea ya, kayak sama dongeng. Tapi itu adalah artinya maka peliharalah ahli-ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Yaitu mulai dari kita build, kita membina dirinya sendiri dan juga membina dan melatih dan memberikan pendidikan, teaching yang baik kepada coaching yang baik kepada keluarga. Itu adalah seorang, yaitu kepala keluarga itu adalah mungkin bapak bertanggung jawab. Tapi terjadilah dari social intern ini akan ekspansi eksternal. Nanti kita setelah keluarga, pertama kita menghadapi itu adalah bersosial, interaksi sosialnya di mana? Sekolahan, baik ibu tidaya, sanaya, aulia, bahkan sekolah umum. Bahkan nanti perguruan tinggi di universitas. Setelah social eksternal ini terus berkembang, akhirnya setelah selesai kuliah, kita kemana? Terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat sebagai modalitas yang kita harus baik. Dan kita harus bertanggung jawab dari segi responsibility, leadership. Itulah kita akan menuju kebaikan. Maka itu agama Islam itu adalah selalu mengajarkan dari segi ajaran kebenaran. Sebetulnya semua agama sama. Tapi walaupun sebagai the base of Indonesian state itu adalah Pancasila, yaitu God Almighty, ketuhanan yang Maha Esa, tapi agama Islam itu adalah sebagai agama yang universal dan menjalankan to the goodness, kindness, respectability, dan juga itu gracefully dan hospitality. Itu adalah sebagai keramahan dan nama tama. Itulah keunggulan agama Islam. Itu menurut saya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Luar biasa sekali pengalaman beliau terhadap Islam. Maka beruntunglah hari ini kita yang sudah beragama Islam dari awal. Maka dalam satu ayat dikatakan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari pertahankan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Tunggu video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.